Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain wahid wa ishrun min syahri Mars 2022 muqabil tasi' asr min syahri Sya'ban 1443. Mazilna fi darsina insyaallah fi darsil akhir fi tafsir suratil Masad. Fa akhirul mas'alah alladhi akhadna fi mas'alati hammalatul hatab au hammalatal hatab. Maka permasalahan perbedaan dua i'rab ini dikarenakan hammalatal hatab qiraah Hafs an Asim menyebutkan dengan mansub, maka dia adalah hal keadaan dari Arwa istrinya Abu Lahab sebagai orang yang membawa kayu bakar. Dan qiraah Hafs dan qiraah Al-Kisai dan Warsh hammalatu al-hatab dengan rafa, maka dia sifat dari Arwa istrinya Abu Lahab, sifatnya adalah pembawa kayu bakar. Maka telah disebutkan di dalam tafsir makna pembawa kayu bakar, telah terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid dengan sanad-sanad yang sahih mengatakan bahwa hammalatal hatab yang menyebabkan Arwa masuk kepada api neraka pertama karena kesyirikannya dan kekufurannya, dan yang kedua ditafsirkan hammalatal hatab pembawa kayu bakar, yang mana kayu bakar yang berduri disebarkan di depan rumah Nabi agar memberikan adiyah, memberikan kezaliman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Nabi yang melewati jalan tersebut. Dan ucapan yang kedua datang dari Mujahid dengan sanad yang ma'ruf Anil Waraqa an Ibni Abi Najih dari Mujahid, sanadnya sahih. Meskipun Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, namun diketahui wasithah di antara keduanya wahwa Qasim Ibnu Abi Bazah, dan dia thiqah. Dan juga periwayatan Qatadah yang sanadnya hasan. Ucapan yang kedua ini dari Mujahid dan Qatadah, dan athar dari Qatadah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka sanadnya hasan karena Bishr ibnu Mu'ad saduq hasanul hadis. Berkata Abu Hatim la ba'sa bihi. Maka dari dua khobar ini mengatakan tafsir dari hammalatal hatab atau hammalatul hatab, hal ataupun sifat untuk Arwa yang mana dia itu tamshi bin namimah. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa permasalahan dua tafsir ini lebih baik kita menjamaknya. Yang pertama alasannya dikarenakan kedua khobar ini adalah khobar yang sahih dari dua pendapat. Dari ucapan Ibnu Abbas, Dhahhak dan Ibnu Zaid sahih sanadnya. Dan dari ucapan Qatadah serta Mujahid yang mengatakan namimah karena tamshi bin namimah sahih sanadnya.
Maka di saat datang dua khabar yang sahih, kemudian diusahakan kita untuk menjamaknya dan mampu untuk menjamaknya, maka kita jamak dua ucapan mufassirin di sini. Sehingga makna hammalatal hatab ataupun hammalatul hatab dua makna. Makna yang pertama, adhiyah kepada Nabi, menyebarkan duri-duri, dan ini makna yang zahir dari pembawa kayu bakar. Dan makna yang kedua dari Qatadah dan Mujahid, bimakna kanat tamshi bin namimah. Dulu perempuan ini kinayah membawa kayu bakar yang berupa api itu adalah membawa berita-berita hoaks, membawa berita-berita yang bohong ataupun menggibahi Nabi. Maka kedua perbuatan ini menyebabkan masuk Ummu Arwa kepada api neraka. Nah, oleh sebab itu kita gabungkan tadi dikarenakan maknanya sama. Sama-sama mendolimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang mendurhakai kepada Nabi Muhammad, maka dia pantas untuk masuk api neraka. Seperti Allah berfirman di dalam surat Hud, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh." Fannaru mau'iduh. Maka barang siapa yang yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Barang siapa yang kufur dari kelompok-kelompok kufar Quraisy yang tidak mau masuk kepada Islam, maka api nerakalah yang lebih berhak untuknya. Maka masuk Arwa kepada api neraka hammalatal hatab dikarenakan kekufurannya dan juga adiyahnya kepada Nabi. Dan tafsiran yang mengatakan namimah bisa menyebabkan masuk kepada api neraka karena datang di dalam hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan di lafaz Al-Bukhari, lafaz yang berbeda. Maka hadis ini muttafaqun alaih. La yadkhulunal jannah atau la yadkhulul jannah namam. Ini muttafaqun alaih. Dan makna namam ismun fa'il sighah mubalaghah dari ismun fa'il orang yang bernamimah. Maka namam ala wazan fa'al seperti rajul yakdzib. Namun terlalu banyak dustanya dinamakan fa'al, kadzab. Maka namam ala wazan fa'al pun dia adalah orang yang melaksanakan namimah. Namun karena terlalu banyak namimahnya disebutkan dengan sighah mubalaghah ala wazan fa'al menjadi namam. Maka di lafaz Al-Bukhari dan Muslim disebutkan la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan pernah masuk kepada surga orang-orang yang banyak melaksanakan an-namimah. Dan di riwayat Al-Bukhari la yadkhulul jannah al-qattat. Makna namam dan qattat keduanya sama. Maka ini menjadi pendalilan juga bahwa Arwa masuk kepada api neraka. Hammalatal hatab ditafsirkan pembawa kayu bakar, maknanya adalah ungkapan kiasan dari membawa kayu bakar dikarenakan dia ahlun namimah. Maka karena namimah ini pun dia masuk kepada api neraka. Maka inilah wajah dari penggabungan antara dua riwayat karena keduanya sahih, kedua tafsir yang mana bimakna wahid, disebabkan oleh amalan-amalan keburukan mereka. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannar mau'iduh, dengan la yadkhul jannah al-qattat au an-namam. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi fi jidha
hablum mim masad. Telah sepakat ketiga qurra di dalam akhir dari surat Al-Masad. Maka Hafs an Asim membaca fi jidiha hablum mim masad. Begitupun dua qari yang kami ambil Al-Kisai dan juga Wars sama-sama membaca seperti ini. Maka di sini fi apa hukumnya? Mad asli, mad tabi'i. Jidiha sama jidi, maka ji mad tabi'i juga. Hablun, apa hukumnya di sini? Qalqalah sughra, karena dia fi wastil kalimah, bukan di akhir kalimah dan tidak ada tasdid. Hablun, maka di sini qalqalah yang sughra, tidak seperti di akhir tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka watab di sini qalqalah kubra. Adapun fi wastil kalimah dinamakan qalqalah sughra. Hablun, hablun, seperti itu. Namun tetap harus qalqalah hab, syahidnya hab. Maka hablum di sini tanwin bertemu dengan mim, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Sehingga kalau mendengar kalimat bi gunnah, idghamnya sudah sama jelas. Baik idgham bi gunnah atau bila gunnah, karena makna idgham dimasukkan huruf kepada huruf yang lain. Di mana tanwin yang akhirnya ada nun, sinunnya ini dimasukkan kepada mim yang setelahnya. Jadi dibaca hablum mim, bukan hablun mim, tapi hablum mim, hablum mim, dimasukkan ke mim. Ini idgham yang diinginkan. Namun makna gunnah maknanya makhrajna dari khaysum, sehingga hablum jika kita tutup hablum mimasad tidak bisa, karena dia makhrajnya khaysum. Maka jika ditutup hidung kita dan tidak bisa terbaca, berarti idgham kita benar, idgham bi gunnah. Fi jidiha hablum mim masad. Maka yang pertama hablun min, di sini idgham bi gunnah. Kemudian min masad idgham apa? Min masad idgham apa? Bi gunnah juga. Kalau tadi nun, hablun, min, tanwin dengan mim. Di sini nun sakinah dengan min, min masad. Maka dibaca sama mim masad, mim masad. Berarti idgham bi gunnah, dan sama makhrajnya min khaysum, mim kita tutup mim masad, mim masad. Berarti makhrajnya khaysum, sehingga jika kita tutup dia tidak bisa terbaca. Adapun masad maka dia qalqalah, karena di akhir dari kalimah maka dikatakan bisa jadi qalqalah sughra karena tidak ada tasdid. Maka dari segi tajwid telah selesai. Alhamdulillah tidak ada perbedaan antara tiga qurra, antara Hafs an Asim dan Wars an Nafi' dan Ad-Duri anil Kisai, semuanya sama. Adapun dari segi i'rab, fi jidiha, maka fi harfi jar, dan jidi majrur, ismun majrur dengan fi jidi, tidak fi jidu, tapi fi jidi. Maka fi harfi jar dan jidi ismun majrur, dan jidi mudhaf, maka dhamir ha mabni alal fatah, dhamir muttasil mabni alal fatah, afwan, mabni ala fatah,
Fi jidiha mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Mabni ala sukun fi jidiha, di atas alif sukun. Maka di sini jidiha adalah ismun majrurun bi fi jidiha. Lalu hablun, kenapa marfu di sini? Siapa yang bicara itu? Sendiri? Soal baginya. Hablun apa i'rabnya? Ayo dijawab. Hablun maka di sini marfu dikarenakan mubtada muakhar. Kalau dia mubtada muakhar, maka mana khobar yang muqaddam? Khobar muqaddam adalah syibhul jumlah yang terdiri dari harfi jar dan ismun majrur, yaitu fi jidiha. Maka fi jidiha jar majrur syibhul jumlah fi mahalli rafa syibhul jumlah ini karena khobar muqaddam. Fi jidiha khobar yang dikedepankan. Maka hablun mubtada yang muakhar diakhirkan. Dan hablun mubtada marfu wa alamat rafi'ihi-nya dengan dhammah dhahirah fi akhirih. Adapun min masad, maka min harfi jar dan masadin jar majrur fi mahalli rafa na'at sifah. Maka jar majrur bisa jadi sifah.